Oke, silakan. Halo Mbak, ini saya sebelumnya kemarin Mbak, saya kan minta untuk uji yang dia terdistribusi puasa apa ya. Nah kemarin saya udah coba eh, untuk uji yang pakai metode itu saya udah Loh, selesai kok suaranya kompresek banget ya? Evi posisinya di mana ini? Suaranya nggak di jelas, mungkin kereta cari Pak. tempat. Oh, kelihatan. Suaranya agak. Ya udah, sedapatnya udah. Ya, Yang untuk penting untuk yang persiapan tadi ujinya, satu. okay. Untuk ujinya selesai Kak. Nah, tapi belum saya coba di data yang baru. Nah, ini yang mau saya tanyakan lagi, datanya itu kan dia meter. Nah, variabelnya itu kan seperti ini. Dia tuh persentase, terus ada juga yang jumlah ini Pak. Nah, yang saya mau tanyakan itu, saya harus mengikuti ini presentasi. Misalkan di satu presentasi hasil itu ini Suaranya kok nggak begitu jelas ya? Enggak. Ya, intinya apa tadi yang mau ditanyakan? datanya kan menggunakan apa namanya jumlah dan persentase. Ya, yang penting gini, kalau tadi dicek asumsinya terpenuhi ya sudah nggak apa-apa, karena kan ada yang perlu asumsi kan yang kuasongnya itu. Kalau yang prediktor kan nggak perlu. Sudah dicek belum? Asumsi terpenuhi. Apanya Pak? Minimal kalau pakai Asumsinya, kuasong kan min variannya kan sama. oke. Nah kalau untuk cek min dan variannya Pak, itu berarti maksudnya sama itu angkanya harus sama ngoten Pak apa? Ya kalau secara statistik ya dekat. Makanya kalau pakai diuji kan, kalau uji kuasong sebenarnya menguji apakah min dan variannya kan sama. Karena distribusi kuasong kan min variannya kan sama. Nah, kalau Y-nya ada berapa? Y 3 kan itu. Nah itu kan kalau Y-nya dilihat 3. ini Y-nya misalnya yang Y1 19 sama apa standar deviation 12 kan ya cukup. Terus 101 sama 50 ini kan juga jauh banget itu. Terus Y3-nya 25 sama 16. Ini secara ini untuk di kalau pasang kan cenderung min dan standar deviasinya kalau bisa dekat gitu. Min sama varian misalnya. Jadi berarti ini dikuadratin itu. Oke. Berarti kan maksudnya saya tuh bingung kemarin. Kalau sama itu harus angkanya sama plek atau Ya sama gimana plug ya ya Pak? enggak deket. Tapi kan kalau diuji Hasilnya statistik kan bisa. Makanya pakai uji aja kalau Anda ini diuji Y yang yang kuasongnya. Hasil ujinya mana? Y Yang D-nya aja loh pakai ya. pakai pakai kroket Pak, pakai uji kroket. Hasilnya gimana hasil ujinya? Hasilnya
kelihatan Pak, ini kemarin saya jadinya pakai R Pak untuk yang uji-ujinya itu. Hasilnya berdistribusi puasa. Nah, hasil T-nya tadi lebih kecil apa lebih besar jadinya? Diterima ya? Oh iya, iya, iya. Ya, mungkin masih bisa dianggap dengan 5% kan. Ya udah kalau udah diuji masih memenuhi itu ya oke, bisa jalan. Kalaupun nggak tahu nih ujinya apa, pakai apa softwarenya? Pakai R Pak, ini untuk yang ujinya. Ya kan ada kalau memang sudah itu ya nanti bisa jalan, asumsi sudah terpenuhi gitu. Sama ini Pak, untuk data itu kan saya ini kan dari rujukannya itu kan pakai Jawa Tengah. Nah, saya kan kerjanya pakai Jawa Timur Pak. Tapi tidak semua variabel, maksudnya gini Pak, ada beberapa variabel itu yang tahunnya tidak sama. Itu boleh nggak tuh Pak? Gimana tahunnya nggak? Ini kan Anda masih pakai cross sectional atau sudah mau pakai, kalau bisa kalau cross sectional data kan harus time-nya sama, waktu yang sama. Kecuali Anda ingin bandingkan beda waktu loh. Nah, Jadi misalnya Anda mau fokus, ini kan Anda mau nggak bermain data panel kan, Anda cuma mau bermain cross-sectional kan, harus waktunya kalau bisa berarti jangan sama. nah, saya itu dapatnya datanya masih nyata ya Pak, yang maksud saya yang Misalnya sesuaian dengan paper, tidak semua variabel X-nya itu saya dapat semua. Jadi hanya ini, hanya X6, X7, X1, X3 sama X4. Untuk selebihnya tahunnya beda Pak. Jadi ini kan saya kan tahun 2022. Nah, untuk variabel yang lain itu adanya tahun 2016 di Jawa Timur. oh nggak bisa kalau kayak gitu. Malah Anda nggak usah kebanyakan variabel prediktor, nggak apa-apa itu. Daripada nyampur-nyampur beda tahun. Berarti untuk sementara datanya ini berarti boleh pakai. Iya, jadi prediktornya berapa berarti? 5. Ini X-nya. berarti dapatnya 5. Nah, 5 ya sudah itu dulu, malah itu bisa untuk memulai. Kalau itu harus tahunnya sama ya, kalau main di cross sectional itu. Oke. Oke. Nah, terus selanjutnya saya mau tanya mengenai ini Pak. Terus 5 sudah dicek, akhirnya bisa signifikan nggak, nanti nggak tahunya nggak signifikan. Belum, itunya saya belum coba. Belum diuji. Di data yang asli yang mau saya pakai. Nah, ini Pak, saya mau nanya, kan ada yang jumlah sama persentase. Nah, kalau di contoh kan persentase Pak, ya. Jadi saya juga mengikuti persentase, kan apa gimana Pak? Kalau misalkan ini untuk prediktornya ya, apa untuk yang responnya? Prediktornya. Kalau prediktor misalkan lebih actually data aslinya daripada prosentasenya itu. Data aslinya aja lebih ini, karena kalau ya nanti bisa aja Anda bandingkan kan. Nanti kalau pakai data aslinya kayak apa, pakai prosentasenya kayak apa. Cuma kalau prosentase kan terkendali antara 0 sampai 100% ya. Tapi kalau yang jumlah kan bisa lebih, ada yang angka ekstrimnya kan bisa jadi masuk. Nanti justru malah kalau bisa ada eksperimen itu pakai yang jumlahnya, yang pakai persentase bikin. Nanti kan Anda bisa dapat kesimpulan dari sana malah. Tapi jangan dicampur. Kalau pakai yang jumlah semua, terus pakai yang persen semua. Itu Apa nanti dicoba aja. Ya? Itu Ya jangan ada yang satunya Pratama pakai jumlah, misalnya Madya pakai persen, misalnya kayak gitu kan jadi beda. Berarti untuk variabel responnya juga pakai presentasinya juga Pak? Atau Tapi kalau
kalau responnya kan harus kosong, kan nggak boleh persen malah. Kosong kan harus banyaknya kan. Oh, gitu. Kalau responnya kan harus kosong Anda. Kalau kosong kan harus yang banyaknya, bukan persennya kan. Nah, terus itu nanti Kalau kalau prediktor kan nggak ada baiknya asumsi kan. dilihat nggak ada. Kalau lihat dia Gimana? baiknya itu dari mana, Pak? Maksud saya nanti kan saya kan mau Ya, nanti kan diuji bandingkan kan. yang pakai yang Nanti yang kan diuji kan. kesesuaian gitu nggak, Pak? G. Iya, nanti kan diuji kan. Kalau pakai kayak gini kan ada ujinya, nanti signifikan nggak prediktornya gitu kan. Nanti ada ujinya kan. Justru nanti kan kerjaan Anda justru menguji dia signifikan enggak, nanti kan mungkin beda kesimpulan bisa terjadi itu. Apa tadi justru malah ini namanya tesis kan penelitian, jadi Anda justru mengkaji kayak tadi kalau prediktornya, tapi kalau khususnya responnya pakai multinomial nggak apa-apa, multinomial memang prosentase. Tapi kalau pakai kuasong itu harus yang malah banyaknya masih itu. Karena dia kalau di kuasong kan counting proses. Ya mulai dikerjakan aja, nanti dilihat hasilnya kayak apa, nanti pas TA1 minimal sudah ada hasil bahwa itu aman itu loh. Jangan kayak kemarin yang banyak yang nggak signifikan akhirnya jadi bingung sendiri kan. Kan apa, karena milih prediktornya enggak ini ternyata banyak yang apa tidak signifikan. Sementara itu, Pak, kasih itu Ya, oke. bahwa Jadi nanti gini, apa tadi asumsi dikerjakan, terus yang misalnya sudah kelihatan bahwa itu aman ya nanti boleh ujian tesis 1 gitu. Karena jangan sampai setelah tesis 1 baru berubah-ubah itu loh, kalau bisa sudah aman itu jadi akan masuk kan. Ya oke, nanti sama di juga ini sih sama mau siapkan tanya, ya, silakan. mau tanya yang mengenai itu kan tesis, kalau tesis 2 itu kan ada persyaratan submit jurnal, Pak. Ya, itu jurnalnya Oh yang iya, kayak nanti harus gimana? bikin paper itu. Nanti template-nya pakai Jurnal yang latex aja internasional atau ya internasional itu. Nanti dicoba ke itu harus sesuai, template misalnya ya. Misalnya itu bisa harus nasional, sama bisa internasional, nasional nggak apa-apa. Gitu. Ini tentang apa tadi Anda ini? Tentang apa? GWR multivariat Poisson. Datanya tentang apa? Apa, Pak? Datanya tentang apa? Aku kan sebut Datanya tentang apa? Datanya tentang apa datanya? kematian kematian ibu dan bayi neonatal. Nah, itu kan bisa masukkan ke jurnal kesehatan kalau yang bahasa Indonesia boleh itu. Tapi kalau kalau yang jurnal statistik mungkin sebaiknya di yang kalau kemarin kan ada beberapa yang tergantung kepentingannya. Anda kalau misalnya untuk kepentingan karena kemarin ada yang ingin jadi dosen saya arahkan ke jurnal internasional. Anda beasiswanya apa? LPDP apa bukan? Oke, Anda apa? LPDP. LPDP. Oke. Nah, kalau LPDP saya kemarin yang masuk ke jurnal yang internasional yang kedua dapat 15 juta malah itu. Kalau Anda ingin ke sana ya bisa ini masuk, kemarin ada yang itu lihat di Scopus saya kan ada siapa itu sih kemarin yang masuk ke itu. Siska sama Mas Gani. Iya, itu kan. Nah, Anda kalau memang itu ini kan bisa nanti makanya nanti masukin ke jurnal itu yang apa Q2 itu. Nanti apa tempelnya misalnya arah itu, tapi nanti kan setelah kerja nanti kita perkaya supaya bisa masuk jurnal itu kayak yang kemarin Rocky sama itu. Memang kalau yang LPDP
saya sarankan ke situ kan lumayan kan, kalau bisa dapat, kalau enggak ya udah enggak. Tapi kalau bisa terjangkau ke Q2 itu bisa dapat kok lebih itu. Syaratnya harus Q2 itu. Kemarin metode X itu Untuk yang dipakai. Tapi untuk bisa nantilah submit apa itu setelah kelihatan berarti timeline-nya tuh kapan ya Pak? Maksud saya eh, waktunya itu berarti kan sebelum tesis 2 atau setelah tesis 2 Pak? ya setelah jadi. Kalau kemarin itu malah itu ada yang setelah ujian tesis 2 baru bikin ya nggak apa-apa gitu kan. Itu yang penting tapi kan oleh LPDP-nya masih diakui. Ya nanti kalau memang mau ke sana sebelum itu sudah disubmit dulu nggak apa-apa. Kayak ya situ kan juga masuk kemarin. Caranya nanti kamu merujuk yang punyanya Robi sama Tias itu disitasi itu loh. Kan dia tentang GWR juga itu. Jadi kamu Iya. ngomong untuk kasus nanti itu masalah trik di publikasinya aja nggak apa nanti. Yang penting nanti kerjakan dulu, nanti terus bikin sambil bersamaan bikin yang untuk tesis duanya untuk kepentingan ujian sama untuk kepentingan submit itu. Iya. Karena kalau nggak salah masih harus status mahasiswa ya. Iya. Makanya kemarin ada yang gandeng yang belum lulus supaya masih diakui. Karena kalau sudah lulus katanya enggak. Makanya kalau bisa nanti kerja selesai, bikin papernya, submit, terus ambil persiapan ujian. Iya Pak. Sambung Pak dari saya. Ya, sementara udah itu. Berarti kalau sudah mantap itu yang penting nanti bikin slide untuk persiapan tesis 1. Nanti kapan dipresentasikan, waktunya pokoknya kurang dari 20 menitan. Nah, nanti kalau sudah, ya tadi pokoknya kesiapan teori, terus tadi datanya, komputasinya pakai apa Anda itu? Ini sementara pakai R Pak. Oke, ya. Pokoknya R offline dulu, nanti kalau sudah kira-kira jalan baru dipindah ke POSIT ya, supaya saya bisa ikut ngecek juga. Tapi kerjanya tetap di offline dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah jadi, tinggal ditaruh di POSIT Cloud. Gitu. Anda sudah punya kan POSIT Cloud-nya kan? Iya sudah. Ya. Jadi sebelum ujian tesis itu nanti apa ada komputasi awal ya, minimal asumsi-asumsi modelnya sudah terpenuhi lah. Gitu. Itu kan untuk hasil sementara udah cukup. Gitu. Ya, oke, sudah cukup untuk tapi ya silahkan nanti mulai siapkan ke ujian tesis 1 dulu. Oke, berikutnya siapa ini? Samilita Zahra ini. Saya, Pak. Oke, Zahra, Ya, apa Pak. silakan. Ya. Ini Pak, kemarin cari paper tentang topik yang dimau. Saya kan pengen ke banjir ya, Pak. Nah, ini. Tapi pakainya GWR juga, Pak. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ingin memetakan rawan banjir di mana ini di Palembang misalnya. Jadi Anda apakah satu provinsi, satu Sumatera atau mau apa jangkauannya? Tadi itu nyoba nyari data kalau cuman di Sumatera Selatan kayaknya terlalu kecil gitu loh, Pak. Susah dapat datanya. Kalau satu pulau boleh, Pak? Ya boleh. Jadi misalnya Anda ingin memetakan daerah rawan banjir di Sumatera. Nah, kalau dengan kan ingin mencari di masing-masing daerah mungkin penyebabnya kan beda-beda. Nah, itulah nanti GWR bisa bekerja di situ. Jadi daerah Sumatera yang mana itu mungkin gara-garanya X1, X2, mungkin. Yang lain gara-gara X3, X4, misalnya kan kayak gitu. Dan pakai GWR bisa. Nah, cuman di sini Anda kan karena yang mau dipakai apakah intensitas banjirnya atau seringnya banjirnya, kan bisa banyaknya kejadian banjir, bisa juga apa tingkat keparahan banjirnya. Nah, apa yang Anda mau pakai? Nanti kayak salah kalau tadi yang heavy kan karena banyaknya sesuatu kan jadi pakai kuasong. Kalau itu misalkan adalah
intensitas banjirnya kan nanti beda lagi asumsinya. Maka yang Anda mau target sebagai responnya apa? Apakah kalau mau dibawa kayak tadi, jadi yang itu kan Y-nya lebih dari satu. Kalau misalnya Y-nya cuma satu, misalnya cuma apa eh, apa keparahan banjirnya atau kerugiannya atau apalah, tergantung nanti data yang Anda miliki itu. Nanti pikirkan asumsi yang akan dipakai. Nah, kalau di sini Anda sudah mengarah ke multivariat, yang multivariatnya apa itu? Tadi Kalau makanya itu apa aja variabel Y-nya, Y1-nya apa misalnya. ini saya coba cari tentang kejadian banjir, kerusakan akibat banjir, sama jumlah korban ya Pak untuk variabel Y-nya. Nah, kan kalau variabelnya campuran tadi, kalau bisa kan saya banyaknya semua biar tadi bisa. Tapi kalau di situ ada apa kalau misalnya kerugiannya ya bisa kerugiannya. Kerugian kan bisa wujudnya apa terus apakah apa ya kalau banjir diukur apanya sih keparahannya itu pakai apa ya? Ya coba saya ingin lihat dia-nya aja, dia-nya apa yang ada ini datanya kayak apa itu loh untuk melihat kalau datanya itu counting itu kan layaknya kuasong. Kalau datanya misalnya berupa apa eh, continuous misalnya itu apa kan dicatat ada skala paling rendah kan nominal, ordinal, terus rasio, terus skala apa interval lah. Itu kan mempengaruhi nanti perilakunya. Kalau kata di counting kan kategorinya kan apa kayak data ordinal karena yang kejadian banyak kejadian itu jumlah jumlah terjadinya. Nah coba Anda perlihatkan aja Y-nya apa coba saya ingin lihat Y-nya apa nanti diuji aja kayak tadi yang diuji asumsi dulu kalau nanti cocoknya apa lah nanti untuk judulnya. Kalau Evi tadi kan sudah teruji dia kuasong gitu. Terus Tadi nanti kan datanya ada untuk pembedanya kan pemilihan bobotnya itu teknik pemilihan bobot nanti bisa untuk judul kayak Evi tadi nanti judulnya coba tidak hanya standar kuasong biar kelihatan apalagi nanti kan kalau target mau untuk publikasi kan ada harus kekhasan ininya apa gitu. Kalau hanya judulnya standar nanti nggak bisa harus ada apa? Oh, kan? Gimana? Bentar, bentar. Bentar ini ya saya tak break dulu sebentar ini saya ada. iya Pak.
Jadi gini, nanti untuk pendahuluan datanya Anda mau pakai apa? Posit cloud atau pakai Colab? Rencana collab, Pak. Colab, oke, Colab. Mulai Iya. lakukan uji asumsi dulu ya. Tadi bahwa pertama kalau di GWL kan memang ini terlihat ada efek spasialnya kan, bahwa dia memang antar wilayah tadi ada kecenderungan berbeda. Itu kan kayak di analisis pendahuluannya gitu. Terus ditambah tadi kalau ingin multivariat ininya, maka si responnya tadi dicek bahwa dia nanti apa layak diasumsikan apa, karena tadi bisa kosong kan, bisa sebenarnya kan timbulnya kan ada apakah mau kayak normal multivariat biasa. Nanti tergantung di ini yang akan Anda nanti untuk mengaruhi ke judulnya masalahnya. Terus dari datanya coba dicek dulu ya, dilihat apa. Kalau tadi kan misalnya saya lihat pendahuluan secara ini kan, tapi ternyata diuji secara multivariat tadi katanya kok masih bisa handle di berarti kan masih bisa dianggap kosong. Nah, nanti mungkin di kayak itu juga nanti akan saya cari ininya, akhirnya mungkin bobot, ini kan ada pencarian bobotnya kan itu, nanti ada metodenya lah, nanti dimasukkan, kemungkinan kan jadi beda-beda nanti, kayak kemarin maksudnya yang bisa sama apa si apa itu, yang sama-sama DWR tapi kan bisa saya lihat kan, jadi akhirnya karena datanya beda, biasanya nanti di beberapa ininya akan ada perbedaan. Nah, nanti judulnya biar bisa masuk ke jurnal misalnya. Kalau Anda ini LPDP juga, Sarah? Enggak, Pak. Mandiri. Oh, enggak tertarik ke sana kan ya. Katanya kayak ini kalau LPDP memang bisa diusahakan, bisa lah untuk jangkau itu. Karena saya kan juga mereview di jurnalnya itu kan. Jadi file itu nanti kalau enggak berarti Anda kan enggak target ke sana, tapi kan tetap harus bikin publikasi. Nah, itu bisa nasional aja. Tapi yang penting ini datanya pendahuluan, cek setiap model itu mesti ada asumsi kan. Nah, asumsi itu dicek dulu. Datamu itu cocok enggak dengan model itu, barulah memasang ininya ke judulnya itu. Cek asumsi dulu. Sudah dilakukan belum? Pokoknya GWR sudah dicek asumsi belum? Ngecek di Belum, pendahuluan. Pak. Nah, nanti cek itu dulu aja ya. Tadi Evi sudah melakukan kan. Iya, Pak. Dulu aja kalau sudah baru karena saya khawatirnya judulnya itu tapi hasilnya beda nanti datanya itu. Ini kemarin jadi malah repot mau ganti apa enggak, akhirnya ya sudah yang kita nambah prediktor lagi supaya ada yang signifikan. Kalau enggak semua enggak signifikan kan ya bingung kan. Misalnya nanti kan ada terus asumsi responnya juga harus dicek dulu. Maka kalau untuk kesiapan dari data itu cek itu dulu supaya data itu memang support untuk ke model yang akan kita tawarkan, kita pakai. Iya, Pak. Anda sudah lihat kan GWR ada asumsi-asumsinya kan itu? Iya. Nah, Ada, Pak. itu kan teori awalnya lah, itu namanya hasil sementara saya. Kalau untuk T1 adalah yang penting tadi teorinya, sudah tahu modelnya, asumsi modelnya apa, terus sudah punya datanya dicek asumsinya, sesuai kan dengan model yang mau Anda tawarkan, otomatis kan juga terkait komputasinya. Tadi Anda sudah milih Colab, berarti kalau semua sudah siap, ya sudah, tinggal bisa masuk ke tes 1 kan. Karena sering problemnya itu teorinya oke, datanya nggak oke, ternyata nggak sama, nggak support itu loh, datanya nggak pas itu. Nanti hasilnya kan jadi nggak pas kan, ya repot pas diuji kan. Karena asumsi-asumsi nggak terpenuhi semua. Ya memang di satu titik ada cara untuk supaya bisa ini kadang ada transformasi, tapi biasanya jadi lebih repot itu. Maka lebih baik dicek sejak awal aja. Ya nanti lakukan itu dulu ya, nanti di ini kan. Nggak apa-apa, ini biar tetap di jalan, nggak apa-apa sambil Anda masukin teorinya. Di teori ini kan akan ditaruh di bab 3 kan. Nah, itu kalau sementara untuk proposal, taruh di hasil sementara. Hasil sementara teori adalah yang penting apa? Model yang akan dipakai, asumsinya apa, terus data yang akan dipakai, apakah memenuhi asumsi modelnya enggak. Itu dulu aja yang penting. Baik, Pak. Ya, oke, nanti dicoba dulu ya. Kalau collab-nya sudah, nanti collab-nya diharapkan di overlay-nya ya, biasa juga bisa ikut nyoba ya. Diharapkan.
Nanti kan bisa saya coba sekalian lihat sudah terpenuhi enggak itu. Ya, oke, berarti sudah cukup untuk Sarah? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Ya udah Pak. nanti apa? Oh ya ini kayak kemarin mau saya pindah ke Kamis enggak ya? Karena ntar kayaknya kemarin saya lagi ingin jadwalkan saya pindah ke hari. Oh ya udah nggak apa-apa tetap. Kalau di Selasa tetap aman kan ini? Kalau saya kemarin ada yang komplain masih tumpuk enggak ya? Ya udah kalau masih aman di Selasa ya nggak apa-apa Selasa. Udah terus berikutnya sama tadi Ikhwanda ini sudah sampai mana? Iya, Pak. Kemarin sudah dapat tanda tangan semua ya? Sudah dapat semua tanda tangannya? Ternyata yang tanda tangan itu yang di tesis satunya itu ada yang ditampilkan ya, Pak. Berarti kan kalau sebelum ujian kan hanya tanda tangan Bapak. Lalu kalau untuk Oh iya, setelah ujian itu kalau ada. sudah ujian semua pengujian ada Iya, lembar Pak. pengesahannya. Iya, berarti yang itu yang saya minta lembar pengesahannya itu yang saya minta Iya, tanda tangannya kan, Pak. iya. Nah pas minta kan otomatis harus menceritakan bahwa semua revisi sudah dilakukan gitu. Iya, Pak. Untuk itu Pak Zul baru Pak Zul yang saya di ACC, Pak. Untuk Pak Roni Oke. kemarin saya ketemu lalu ada beberapa yang direvisi, salah satunya untuk judulnya itu kan saya optimal harga umroh di Indonesia. Jadi menurut Pak Roni kalau hanya satu perusahaan sebagai data sampel mungkin klaim untuk seluruh Indonesia, jadi bias gitu loh Pak, maksudnya Pak Roni. Jadi apakah saya bisa berkomitmen kalau tetap mau judulnya di Indonesia di tesis 2 menambah sampling datanya dari 2 perusahaan lagi paling enggak gitu Pak. Kemarin saya mungkin rencananya mau nambah dari perusahaan lain nggak apa-apa mungkin Pak. Ya kalau bisa nambah malah lebih baik karena kan ingin memberi cermin bahwa itu kan mewakili Indonesia ya kalau bisa memang kalau satu ya biasanya nama perusahaannya. Tapi kan ada yang keberatan, kadang nama perusahaannya disebut. Nah kalau keberatan ya akhirnya kita harus pakai nama umum kan, oke perusahaan di Indonesia, makanya harus nambah sampel data perusahaannya. Kalau masih bisa ya udah dipenuhi itu aja. Dan Anda yakin bisa dapat kan? Insya Allah bisa Pak kalau untuk. Ya kalau bisa ya sudah bisa ya anggap aja kan memang kalau satu perusahaan kan nggak layak kalau dinyatakan wakili Indonesia ya minimal 2 atau 3 lah karena nyari data kan juga nggak mudah. Syukur sih lebih banyak lagi gitu kan. Iya, Pak. Karena itu untuk menunjukkan bahwa memang itu situasi apa untuk mewakili kondisi ya secara walaupun ya sebenarnya antar perusahaan mungkinan ya hampir berdekatan lah itu karena mereka kan bersaing kan biasanya kalau terlalu jauh ya nggak berani kan. Terlalu murah khawatir rugi, terlalu mahal nggak laku kan. Biasanya seperti cenderungnya saya lihat sih hampir ya nggak jauh-jauh banget tapi ya nggak apa-apa lah ambil wakil kalau sudah Pak Roni itu ya kalau bisa dipenuhi penuhin aja. Nah, kalau sudah kan tinggal minta tanda tangan ya. Iya Pak. Kalau sudah karena saya harapkan segera selesai itu close maka kita segera ini fokus ke tesis 2-nya. Iya Pak. Kalau Anda nggak ada target ke jurnal kan Anda LPDP apa bukan? Saya enggak Pak. Kalau enggak kan nggak ada target tapi tetap bikin. Tapi kalau yang nggak ada target ke kayak yang LPDP saya mungkin targetnya cukup jurnal nasional aja. Nah tapi nanti kalau yang Anda saya inginkan masuk ke jurnal kayak yang mungkin bisnis lah itu. Yang mungkin punyanya ekonomi atau mana nggak apa-apa. Biar bermanfaat ini loh hasilnya. Kayak tadi yang Sarah juga nggak ada kaitan dengan biasanya kan saya masukkan ke jurnal yang kesehatan misalnya mungkin punyanya lah atau kalau ini misalnya di apa yang kira-kira masalah kan perdagangan atau pariwisata. Pariwisata iya Pak. Kalau ada masukin ke jurnal itu, maksudnya dari bahasa Indonesia kemarin siapa gitu, tak sarankan gitu. Karena kalau jurnal yang ini kan cuma dibaca di orang-orang ini, tapi kalau bisa masuk ke apa mau jurnal ya kita tadi jurnal bisnis punyanya ekonomi lah gitu. Iya Pak. Mana ada yang saya minta ke jurnal kesehatan. Karena nggak ada kaitan, kalau yang ada kaitan dengan beasiswa, saya arahkan memang yang internasional, ya lumayan kan. Bisa kemarin kan, dan juga kalau yang punya rencana untuk ingin jadi dosen, itu ya saya juga saya sarankan jurnal internasional. Tapi kalau nggak ada target itu, ya itu ke jurnal bisnis saja. Ya mau jadi pebisnis kan. Itu punyanya biasanya ekonomi itu jurnal bisnis apalah itu. Karena juga yang punyanya ekonomi UGM tapi standarnya internasional ternyata harus bahasa Inggris. Mungkin yang lain kan enggak. Iya.
Lihat-lihat nanti. Nah, itu nanti template-nya ikuti jurnal itu. Jadi karena sebelum ujian kan suruh sakit dulu kan itu. Iya, Pak. Ininya jurnalnya. Ya oke, segera selesaikan tanda tangannya. Kalau sudah kan nanti saya ikut tanda tangan kan, itu sudah segera serahkan. Terus Anda kan sudah fokus ke persiapan untuk tesis juga. Baik, Pak. Oke, sementara cukup itu. Ya, Pak. Itu saja. Oke, saya tutup berarti. Jadi tutup hari Selasa ya sementara ini ya. Mungkin karena kalau nanti ada yang nggak komplain tetap hari Selasa jam 10. Ya oke, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Yuk.